Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita masih membahas tentang materi KKN. Kali ini kita akan membahas materi tentang kerjasama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaannya, mendorong warga negara mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan antara lain kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, landasan hukumnya yaitu sila keempat Pancasila, yang mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Yang ketiga, pasal 22E membahas tentang pemilu. Lanjut, kerjasama dalam bidang ekonomi dapat kita lihat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dasar hukumnya yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bela negara itu sendiri adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara itu sendiri. Selanjutnya, kerjasama antar umat beragama. Ya, kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada 6 agama, makanya ada juga kerjasama antar umat beragama. Di sini kita melihat pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Ini adalah gambar-gambar gotong royong yang ada. Kegiatan gotong royong dilandasi semangat kerjasama di daerah-daerah. Berikut penyebutan gotong royong di berbagai daerah, misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di Jawa, Mapulus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Masyarakat yang secara bersama-sama membangun daerahnya masing-masing. Melalui kerjasama dalam berbagai kehidupan, keberagaman merupakan kekuatan mencapai cita-cita nasional dan mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan cita-cita negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat kita lihat di alinea kedua, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
sikap tidak terpuji yang harus dihindari dalam mengembangkan kerjasama antara lain. 1. Sikap fanatisme sempit, yaitu sifat yang merasa dirinya sendiri paling benar, paling bagus. Lanjut. Yang kedua, sikap individualisme, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusifme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Lanjut, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Kalau dia merasa sukunya yang lebih baik daripada suku yang lain.